capek katanya. Kenapa? Karena Daretnya biasa digeng terus katanya. Iya Gak bisa sih. kabur soalnya kan dari Daretnya. Iya benar-benar. Tapi ya balik lagi lah ke playstyle masing-masing. Joy-nya ditutup. Ya nggak boleh sampai Bigetron pakai Joy karena memang ini masih flex banget semuanya. Ya, even dari Esmeralda-nya mungkin ya udah ada di XP karena One udah pasti di gold lane. Cuman Esme mid juga masih bisa. Iya, Esme jungle bisa. Esme jungle bisa. Makanya dia tutup ke Joy biar takutnya kalau atau Joy-nya bisa jadi di jungle juga kan. Esme-nya di gold lane atau di XP lane maksudnya. Groknya di roamer gitu-gitulah. Masih banyak banget memang potensial yang terbuka. Dan untuk Hellcard ini dia yang gue suka. Assassin yang sangat mematikan sebetulnya. Ini nggak perlu combo dia nggak perlu combo. Karena Hellcard sendiri menurut gue ketika dia buka Dark Nightfall, dia lompat ke depan ke arah Yves mungkin. Dia bisa kill Yves dan dia masih bisa mundur dengan waktu masih di dalam Dark Nightfall. Iya, belum lagi dia bisa nge-silent nih. Plus ada Deadly Poison String yang kalau dengan udah dapat 4 stack, damage-nya bakal lebih menyakitkan. Cuman kalau saya tampil dulu kan Dark Knight Falls, ini bukan celah untuk One yang mungkin gak terlihat di area, bisa hadir dan tiba-tiba pas lampunya menyala dia udah bisa terbang. Itu dia. Bahkan tiba-tiba lampunya nyala, One udah lagi terbang, udah ada yang sekarat pak, udah tinggal dikit lagi pindah tuh. itu udah bahaya banget. Dan Masya, gue suka banget pick Masya-nya. Dia bisa match up sama Esmeralda. Mungkin kalau menang enggak lah ya. Kayak lawan Esme menang susah banget. Kayak di rot doang lah, gitu-gitu yang damage lah yang bisa menang. Tapi paling enggak, ketika Esme-nya motong, dia bisa motong juga. Nah nanti dia bisa langsung join ke backline, ngincer ke arah One, disarmnya juga benar-benar guna. Last pick-nya ke arah Novaria. Hero-hero di belakang, hero-hero yang mungkin nantinya bersembunyi bisa kelihatan oleh Novaria. Ini benar-benar dari Bigetron Beta sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa dari draft pick-nya. Tapi untuk grafis, mereka punya healing global, mereka punya high ground defense. Dan mereka punya damage kalau Roger yang gak dirusut dari awal. Dan Roger, ini kita harapkan dari Ridak mungkin bisa memberi jawaban seperti di game pertama atau dari Washi Paul yang bisa mendominasi seperti di game yang kedua. Masalahnya super, Roger kalau emblem, gua nggak tahu settingannya bakal kayak gimana ya, karena beda player tuh akan beda juga. Ya. Tapi beberapa yang gua lihat itu dia pakai emblem assassin, ada movement speednya, dan dia pakai agility di talent pertamanya, seasonal hunter, dan yang terakhirnya dia pakai quantum pak. Quantum charge, Iya. ngeri juga ya. Ada yang pakai killing spree juga, jadi beda player beda gameplay. Nah bayangkan Roger yang larinya sudah cepat, ada efek dari quantum charge yang nyala ataupun dari killing spree yang nyala. Dan killing spree ternyata. Killing spree dia pakai. Oke. Dan sekarang berbondong-bondong kita akan masuk ke game ketiga, game pamungkas kita. Antara Bigetron Beta berhadapan dengan Gravis. Sekali lagi MDL Arena, mana tepuk tangannya? Alright, dan kali ini Shane terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur setelah dia mencoba untuk mengharas ke arah sosok Ridak yang lagi santai-santai farming digangguin sama batu. Cuman ngebuang flicker di awal lah ya. Mungkin dia pull yourself together lah, lebih cepat delaynya. Cuman tetap aja buang flicker di awal agak sayang. Dan di arah top lane ternyata adu mekanik kedua gold laner yang sama-sama spellnya Inspire. Coba untuk trading hit. Ya, tapi memang dari Skyzar lebih bisa untuk menahan itu semua ya. Plus dari Shane dan juga Gozalvi sebenarnya coba untuk melakukan rotasi untuk membantu, tapi ternyata belum ada impact yang cukup besar. Saudara, pertarungan yang tiada henti-hentinya antara kedua wanita kuat kita, Esmeralda dan juga Masya. Ya, ini bakal lama banget sih untuk bisa berimpact nantinya. Nunggu di level 4 dan sekarang Ridak ya dengan Retribution. Wow, sudah digunakan untuk mengambil ke arah gold buff. Ini menunggu masih cukup lama dari segi turtle yang pertama. Sementara rotasi mulai dilakukan. Washi Paul udah level 4. Udah ada Dark Knight Falls. Waduh, dari Ridaknya masih level 3. Dan lihat aja benar ada Dark Knight Falls dikeluarkan. Dan lihat bagaimana Ridak tersilent di sana. Deadly Poison String yang sudah berjalan dan membuat first blood di tangan Washi Paul. Posisinya juga mendukung banget tadi. Dia ada di titik yang benar-benar gak bakal di-expect juga. Ada orang yang udah standby di sana. Dan udah bukan hanya posisinya yang bagus. Timingnya juga tepat karena ada turtle nih. Kita melihat turtle camp presented by KFC yang muncul juga turtle pertama nih. Walaupun nggak mau langsung di setup, paling nggak dari teman-teman begitu bisa beli waktu buat HC-nya ini ngambil buff duluan. Iya. Walaupun memang sekarang
setup Turtle bakal berada di tangan SP lanernya ya. Apalagi Narasi udah di belakang. Vex kali ini udah mengejar. Colin Tarmo tapi one charge. Combo Wobo yang apik. Lidaknya dalam ancaman tapi ada 20% yang dilakukan. Jane-nya terlihat tidak bernyawa dan Narasi masih bisa sprint mundur perlahan tapi pasti. Tapi pertukaran Turtle. Lihat HC-nya. Lihat Woshipole-nya. Dia ngambil cara purple buff. Masih balance untuk kedua tim ini. Masih cukup aman lah ya. Trade-nya masih oke-oke aja. Karena untuk sekarang juga memang di awal ya mau di-fight gimana pun akan susah gitu lah. Ini dua marksman hobi ya, hobi gebuk-gebukan nih. Gak cuman XP lane-nya doang, Pak. Sekarang marksman juga udah suka keributan ya. Suka. Api lu di atas begitu. Iya. Tapi kalau kita breakdown sedikit nih dari segi emblemnya. Sama-sama menggunakan emblem marksman dan attack speed di talent pertamanya. Perbedaannya ada di talent kedua yang dimana one-one-nya pakai pull yourself together untuk mempercepat inspire-nya dan juga mungkin nanti ketika udah punya Wind of Nature. Sedangkan dari Melissa dia menggunakan weapon master yang artinya nanti damage output akan lebih besar. Talent ketiganya cukup sama, dia sama-sama pakai Witness Finder, ada efek slow, makanya mereka emang hobi banget trading hit. Tapi untuk XP lane nih, Esme yang biasanya gue lihat pakai basic common emblem ataupun support emblem, sekarang memilih emblem tank untuk dasarnya. Sama seperti Masya, kalau Masya oke lah, gue paham kenapa Masya pakai emblem tank. Ya. Dan kalau Esme kali ini agak sedikit beda. Dia intinya dia pengen jadi frontliner utama lah bagi teman-teman dari Bigetron sendiri. Ya, walaupun udah ada edit di sana, walaupun ada drop, tapi dia tetap mau ambil bagian untuk menjadi garda terdepan. Tapi Impurity jangan dilupakan. Movement speed-nya juga dengan agility dia berarti plus sama ada sprint. Berarti emang susah juga nangkap untuk narasinya ya. Oh ya, nangkap Esme udah pasti susah lah. Apapun spellnya dia purify, freeze, sprint, itu akan tetap susah. Tapi bedanya Esme-nya kan lebih sustain daripada Esme seperti biasanya. Ya, lebih tebal juga. So, sekarang dengan purple buff yang akan diamankan oleh Ridak. Udah ada Shen di depan sana. Wajah coba untuk dilakukan bersama dengan reward manipulation. Lihat bagaimana Ridak yang mencoba untuk selamatkan diri. Tapi ternyata bisa karena crossbow of tank. Sudah berjalan di atas kepala. Sif terlihat langsung diselesaikan dengan sangat baik oleh Skyzar. Dan akhirnya membuat dari Sif kira hilang nyawanya. Pertukarannya tank marksman sama tank jungle ya. Jadi hitungannya sebenarnya sama-sama rugi, tapi kerugiannya bakal lebih terasa dari arah grafis karena buffnya tadi juga udah diambil gitu kan. Jadi buffnya hilang, dia harus tunggu lagi sampai buffnya spawn dan Turtle dikuasai oleh teman-teman Bigetron. Beda 3 level antara Ridak dan juga Woshipole. Ini membuat dari Ridak seperti emang sulit banget untuk bisa catch up dari skill farming. Sekarang udah beda 2, tapi tetap aja memang Woshipole dia tahu tugasnya harus seperti apa. Dan bahkan gak cuma dari Woshipole-nya, frontlaner-nya, dari Shane-nya dia tahu untuk ngegangguin ke arah Ridak adalah tugas utama. Oke, dari segi item, Enchanted Talisman yang dipilih nih untuk rata-rata Esmeralda, Novaria, dan juga Yves. Utility dari mereka semua yang memang dicari bagi timnya masing-masing. Dan kalau untuk Roger ini agak scaling ya. Dark Nightfall ada by one situation tuh antara Ridak dan juga Woshipole. Dan Nightfall dan stringnya masuk ke dalam tubuh. Ada one jump dengan flicker ternyata. Reward manipulation dari Erza tapi ternyata Skyzar dan tumbang. Shen menjadi korban berikutnya tapi outer turret tidak terselamatkan. Safe. Dia tahu tugasnya. Dia tahu pengorbanan dari Shen. Dan dia tidak menyanyiakan hal tersebut. ya, ini masih tinggal nunggu Esmeraldanya jalan mungkin ya. Ketika Esmeraldanya udah mulai join dan Vex ini sakit banget damage dari Esmeraldanya Falling Star Moon. Ya memang mungkin masih bisa selamat apalagi backupnya juga sudah ready. Ridak dari bagian belakang yang langsung ditempel juga. Terpaksa buang retribution menurut gua dan yes retributionnya mau nggak mau harus dipakai. Ya karena juga Ridak sama Narasi juga kalau Echo lagi. Dan sekarang again dicuri. Terus-terusan Woshipole ngambil apa yang bukan harusnya miliknya. Tapi sekarang purple buff kalau kita catat 2 kali udah hilang untuk Ridak. Ya, ini ketinggalannya ngaruhnya ke arah level, ke arah gold juga. Kan ini menurut gua terlalu free tahu dari Esmeraldanya kayak benar-benar nggak ada jawaban. Siapa yang pengen kill Esmeralda untuk saat ini? Gak ada. Yang gue pikir Roger yang pengen aktif dari awal ganking ke Esme gitu kan. Bahkan Esme-nya sendiri sampai pakai emblem tank yang bikin dia lebih sustain. Ternyata nggak ada ganking sama sekali karena Esmeralda. Dia free banget main sendirian. Iya, dan dia bisa melendeng ya, dia bisa untuk Falling Star Moon. Dan bahkan kalau kita perhatikan Vex-nya juga nggak terlalu bisa berkutik ketika berhadapan dengan Narasi. Sekarang mid lane menjadi fokus utama dari teman-teman Bigetron Beta. Tapi enggak, mereka hanya nyebrang aja. Karena Turtle yang terakhir sudah mulai muncul di lane of down. Kalau coba untuk mencari sosok, Onsil mulai dibuka. Dark Knight, oh, dan lihat siapa di sana, Ridak
Ridak yang tidak terselamatkan sendirian di atas bukan jadi jawaban. Dan sekarang Turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh Bigetron Beta sambil Shade dan juga Narasi mengganggu konsentrasi anak-anak grafis untuk melakukan defensif. Turtle udah dikantongi. Dan sekarang untuk mid lane menjadi target operasi yang bakal menggiurkan bagi anak-anak Bigetron Beta. Iya. Ini dari segi goldnya juga udah kelihatan banget 5.000 gold. Ini lumayan mendominasi, beda seperti sebelumnya. Karena kalau sebelumnya goldnya mereka tuh dikejar-kejaran ya. Kalau sekarang lihat Esmeralda maju ke depan aja kayak nggak ada solusi nggak sih? Itu Wosipol tuh. Makanya Wosipol ngambil purple dan di arah bottom lane Watchers bahkan keluar. Ridak kembali menjadi korban. 5 kali tumbang. Bukan angka yang baik. Kita tidak melihat Ridak yang ganas di game pertama, di game kedua. Reward manipulasi dilakukan. Narasi berhasil keluar dari kotak kematian tersebut. Tapi gantinya adalah satu tertarik di mid lane. Wosipol. Deadly streak yang begitu sakit. Asis yang baik sehingga Narasi mendapatkan point kill yang baik. Dan sekarang Bigetron Beta mulai mendominasi. Wow, 6.000 gold di menit yang ke-8. Ini impact yang cukup berbahaya pastinya, apalagi dengan hero scaling di XP lane. Masya, dia bukan hero yang cukup beli waktu. The Watchers-nya keluar kembali kali ini. Vex bisa menjadi target, namun Erca yang tumbang terlebih dahulu. Masih ada tembakan dari Astral Meteor, bisa dapetin kill. Dan Kitty hilang, dapetin killnya. Ya, Ultra Recall yang sangat-sangat ngeri banget. Dan sekarang bahkan Inner Turret top lane aja udah rontok. Belum ada Lord, padahal dominasi begitu tinggi dari Bigetron Beta. Mereka gak menyanyiakan dengan hero power yang mereka sudah kunci dari awal. Sekarang target mereka ke Inner Turret mid lane tanpa bantuan Lord. Ini benar-benar membuat dari grafis akan kehilangan arah. Karena dari Ridakin dari tadi Naras habis-habisan, perbedaan levelnya semakin signifikan, 4 level bahkan. Lihat bagaimana Wosipol dominasi begitu tinggi. Detik-detik terakhir menuju adanya Lord yang pertama bakal hadir di lane of Bell. Dan ini kayaknya bakal diambil cepet ya sih sama teman-teman Bigetron. Dia lagi pegang kendali. Dari goldnya ini unggulnya jauh banget loh, hampir ke 10.000 gold bahkan. Ini domination yang terjadi di game kali ini. Bigetron seakan bangkit dari game pertama yang mereka terpuruk di game pertama. Di game kedua mereka juga terlihat banyak melakukan kesalahan, tapi di game ketiga mereka muncul dengan sosok yang lebih baik lagi. Seakan semua yang udah mereka lalui itu kayak reset semua. Iya. Dan wow, ini domination yang fatal banget, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain grafisnya loh. Asli, ini kayak Bigetron tuh jadi game pertama, game kedua, dan sekarang kita lihat game ketiga kayak nggak terjadi apa-apa. Game Iya. pertama oke, gua salahnya banyak. Game Bener. kedua gua salahnya dikit. Game ketiga nggak ada salah. Hampir nggak ada sih lebih tepatnya ya, kayak dari awal untuk rotasi dan segala macamnya. Dari segi item, Narasi langsung ke Blade Armor. Ini makin nggak ada damage lagi dari Rogernya nih. Roger nggak ada damage, terus kayak dari Oracle juga yang ngebantu untuk dia makin keras di bagian depan. Sementara kalau dari Masya, lihat baru jadi satu Sky dari Guardian Helmet. Ini nggak cukup loh, dia nggak punya damage yang cukup untuk ngeburst mungkin ke arah, nggak usah jauh-jauh lah, one ataupun ke arah Dan Kitty dulu deh. Itu dia nggak punya cukup damage. Dengan ada Wind Tower ke depan, tapi Watchers dari Shane mencoba untuk maju ke arah depan. Reward manipulation defensif, tapi lihat bagaimana dari Masya-nya Vex mencoba untuk membardir area paling belakang dari Bigetron Beta. Masih aman sementara untuk grafis, walaupun base turret berhasil dirontokkan. Astral Recall mengenai Ridak, ditutup jalannya, Narasi tutupin. minionnya. Tapi lihat bagaimana teman-teman dari Bigetron Beta. Mereka masih memajukan cita-cita minion di area top lane. Mereka bakal coba untuk nge-press habis-habisan anak-anak grafis. Wah, ini dia ditutupin, Narasi yang ditutup, gue yang panik gak sih dilihatnya. Dan wah, weakness point-nya pecah. Crossbow tank mengudara kali ini mengincar ke arah Roger. Ridaknya hilang. Masih punya Falling Star, Musiadoras ke depan, stickernya cukup, damage-nya cukup. Hilang kembali 2 member dari grafis. Belum selesai nampaknya member ketiga hilang. Menyisakan Vex. 1 hit lagi dan Vex juga hilang. Triple kill dan akhirnya membuat dari CV mencoba untuk mendapatkan ke arah Erta, tapi Sentaratnya terbuka lebar. Bigetron Beta game ketiga tanpa adanya kesalahan, tanpa adanya turret yang pecah, mereka mendominasi atas grafis.